At-tawarru'u 'anil futya, dan termasuk daripada adab orang alim adalah at-tawarru'u 'anil futya, berhati-hati daripada berfatwa, yaitu wara', hati-hati, bahasa Banjarnya baapik, daripada apa? Al-futya, berfatwa. Itu termasuk adab orang yang berilmu. Tidak sembarangan menjawab pertanyaan seseorang ketika ia ditanya. Ruwina an Abdurrahman ibni Abi Layla, telah diriwayatkan kepada kami. Ini ada rawaina, ada ruwina. Lain lagi kalau rawaina itu si periwayat langsung mengambil daripada al-marwi anhu. Tapi kalau ruwina itu telah diriwayatkan kepada kami tanpa menyebut sanad. An Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Abi Layla, anaknya Abu Layla. Abdurrahman bin Abi Layla ini adalah seorang tabi'in. Beliau banyak mengambil ilmu dari para sahabat Nabi. Beliau pernah belajar dengan Sayyidina Umar ibnul Khattab. Beliau pernah belajar dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernah belajar dengan Abu Dzarrin Al-Ghifari. Pernah belajar dengan Ibnu Mas'ud, dan masih banyak sahabat-sahabat lain. Sampai-sampai teman beliau yang satu generasi, satu masa dengan beliau, yaitu Al-Imam Abdullah ibnul Harith, mengatakan ketika berkumpul dengan Abdurrahman bin Abi Layla, kata Abdullah ibnul Harith, ma sya'urtu anna nisaa waladna mithla hadha, saya tidak akan pernah merasakan bahwa ada wanita-wanita yang akan melahirkan seperti dia. Maksudnya, menurut perasaan saya tidak ada wanita yang melahirkan seperti Abdurrahman bin Abi Layla. Artinya langka orang seperti Abdurrahman bin Abi Layla ini. Ilmunya tinggi, kesolehannya bagus. Nah, beliau ini mengatakan, qala adraktu 20 wa mi'atan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sempat mendapati 120 orang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, banyak kan ketemu sahabat Nabi? Aku sempat bertemu dengan 120 orang sahabat Nabi. Apa yang terjadi kepada mereka? Yus'alu ahaduhum 'anil mas'alati, ditanya seorang di antara mereka para sahabat itu, 'anil mas'alati, tentang satu permasalahan, tentang satu masalah dalam agama. Fayarudduha hadza ila hadza, maka yang ditanya tadi mengembalikan pertanyaan itu atau mengoper pertanyaan itu kepada yang satunya lagi. Jadi pertanyaan yang ditanyakan kepadanya itu dialihkan kepada yang lain. Kata dia, coba tanya lagi kamu kepada fulan sajalah. Begitu. Hatta tarji'a ilal awal, sehingga pertanyaan itu kembali lagi kepada orang pertama yang ditanya di kalangan sahabat, baru dijawab. Ini adab dan keberhatian mereka di dalam berfatwa. Ketika ditanya tidak langsung menjawab, tetapi dialihkan kepada yang lain. Kata Sayyidina Umar, kamu bertanya kepada saya, tapi Ali ada, sebaiknya kamu tanyakan kepada Ali saja. Sayyidina Ali nanti ketika ditanya, oh kamu tanyakan kepada
Uthman saja. Sayyidina Uthman, kamu tanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud saja. Nanti Abdullah bin Mas'ud ditanya, oh kamu tanyakan kepada Abdullah bin Abbas saja. Kembali lagi kepada Sayyidina Umar pertanyaan itu. Ini perumpamaannya. Baru dijawab. Gak kayak sekarang lomba-lomba menjawab. Siapa yang dulu dia yang alim. Ini bukan cerdas cermat. Kalau cerdas cermat gak apa-apa, guru menguji murid, bagus kayak gitu. Tapi kalau pertanyaan yang berkaitan dengan agama, bukan untuk ujian, maka mereka para sahabat saling merendah diri dan mengoper pertanyaan itu dari satu kepada yang lainnya, hingga jika tidak ada lagi yang mau menjawab, baru ada yang menjawabkan. Kalau nggak dijawab-jawab, nggak terpecahkan permasalahan. Jadi mau nggak mau harus ada yang menjawab, begitu. Wafi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, ma min ahadin yuhadditsu bihaditsin, tidak ada seorang pun di kalangan sahabat tadi yuhadditsu bihaditsin, menyampaikan dengan suatu hadis, illa wadda, kecuali ia mengharapkan, berharap, anna akhahu, bahwasanya saudaranya, kafahu, telah mencukupinya, iyahu, kepadanya hadis itu. Artinya andai kata dia dimintai hadis oleh seseorang, maka dia berharap gak usah dia yang menyampaikan hadis itu, cukup temannya saja, cukup. Nah, kamu tadi dengar hadis dari Abu Hurairah, kata Sayyidina Abu Bakar misalnya, iya saya dengar Abu Hurairah mengatakan seperti itu, dia bilang dia mendengar langsung dari Nabi. Ya sudah, cukup itu yang kamu dengar dari Abu Hurairah, gitu, cukup sudah, gak perlu lagi kamu tanya kepada saya. Kadang-kadang begitu sahabat. Sayyidina Abu Bakar itu mulai Nabi sebelum menjadi Rasul sampai menjadi Rasul, sampai wafat, beliau bersahabat dengan Sayyidina Muhammad SAW. Tetapi beliau tidak termasuk minal mukthirin, tidak termasuk orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Justru yang termasuk orang yang terbanyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah, anak Sidin, bukan Sayyidina Abu Bakarnya. Kenapa? Apa Sayyidina Abu Bakar lupa masa-masanya bersama Nabi? Apa Sayyidina Abu Bakar melupakan hadis-hadis Rasul? Wallahi tidak mungkin. Kenapa? Karena ini tadi alasannya. Cukup yang lain saja, nggak perlu saya. Wah, kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar menyampaikan semua hadis-hadis yang pernah ia dengar dari lisan Nabi Muhammad SAW, mungkin lebih banyak daripada Abu Hurairah. Begitu. Tapi ya karena ini alasannya. Ma min ahadin yuhadditsu bihaditsin, tidak ada seorang pun di kalangan sahabat itu yang menyampaikan satu hadis pun illa wadda, kecuali ia berharap anna akhahu, bahwasanya saudaranya ini kafahu iyahu, mencukupi dia akan hadis itu. Jadi dia tidak perlu lagi menyampaikan, cukup yang disampaikan oleh saudaranya tadi. Tawadhu, merendah diri. Wala yustafta an syai'in, dan tidaklah dimintai fatwa tentang sesuatu, ditanya tentang hukum agama, illa wadda, kecuali dia berharap anna akhahu kafahu al-futyah, bahwasanya saudaranya lah yang mencukupi sesuatu tersebut akan fatwanya. Artinya nggak perlu lagi saya yang menjawabkan, cukup saudara saya itu yang menjawabnya. Begitu orang zaman dahulu. Hati-hati, tawadhu, merendah diri. Wa an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dan diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat. Abahnya Abbas juga sahabat, makanya radhiyallahu anhum. Karena di sini ada 3 sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan ayahnya Abbas radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka.
Apa kata Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas? Man afta an kulli ma yus'alu fahuwa majnun. Barang siapa yang selalu berfatwa, selalu menjawab tentang setiap yang ditanyakan kepadanya, fahuwa majnun, maka dia itu orang gila, kata beliau. Jadi tidak setiap pertanyaan itu harus dijawab. Lihat dulu keadaan si penanya. Orang ini ingin bertanya kepada kita karena ingin mengambil ilmu lantaran tidak tahu, atau karena ingin mencari-cari jalan keluar supaya yang haram itu kelihatan halal. Lihat dulu, jangan sembarangan. Kalau memang dia bertanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, apalagi yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari, seperti pertanyaan tentang bersuci dari hadas besar atau hadas kecil, seperti yang berkaitan dengan beristinja, wudu, mandi wajib, atau berkaitan dengan sholat, ibadah-ibadah fardu sehari-hari, dan dia memang tidak tahu tentang itu, kamu jawab, silahkan. Karena memang itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan olehnya dalam beribadah. Tetapi jika ia bertanya tentang misalnya perjualbelian, perbisnisan, tentang muamalah, lalu ada muamalah ribawi, dia ingin mencari solusi dan jalan keluar agar riba ini seakan-akan halal, minta fatwa dari kita. Jangan diberi fatwa, jangan dijawab, bilang saja saya tidak tahu, wallahu a'lam, selesai. Yang saya tahu itu riba, haram, jangan dikerjakan, selesai. Gak usah kamu cari muka, gak usah kamu nyari-nyari solusi untuk dia. Karena jika ia melakukan hilah, mencari-cari jalan keluar seperti itu, sehingga yang halal kelihatan, yang haram kelihatan halal, dia tetap tidak selamat daripada hukum Allah di akhirat, walaupun dia selamat dari hukum Allah di dunia. Hati-hati. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, laisa dinullahi bil hiyali fantabih ya raqidal mugali. Agama Allah itu bukan nyari-nyari hilah, jalan keluar. Maka bangunlah wahai orang yang tertidur kedua bola matanya. Hati-hati, jangan asal ngasih fatwa. Akhirnya dia berani melakukan perbisnisan yang pada hakikatnya itu adalah riba, tetapi karena bertanya dengan faqih yang paham dan mengerti cara mencari hilah, akhirnya dia merasa selamat dari riba. Nanti kalau ditanya, kok kamu berani melakukan itu? Kenapa? Oh, saya sudah tanya dengan Ustadz Fulan. Oh, saya sudah tanya dengan guru Fulan. Oh, saya sudah mendapat sertifikat dari lembaga Fulan. Nyari-nyari solusi jalan keluar. Oh, kalau sudah ada guru yang menjelaskan, karena sudah ada sertifikat dan legalnya secara syar'i dari organisasi Fulani, dari lembaga Fulani, ya sudah, kamu memang selamat dari hukum dunia. Tapi ingat, di akhirat kamu tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamkurullaha wa makarullaha wallahu khairul makirin. Mereka ingin mengakal-ngakali Allah. Wallahu khairul makirin. Wa yamkurunallaha wallahu khairul makirin. Allah yang lebih pandai, lebih baik daripada mereka. Memang Allah Ta'ala nggak bisa apa? Nggak tahu apa? Diakal-akali hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mau ngakal-ngakali hukum Allah. Wa makarullaha wallahu khairul makirin. Wa kana al-imamu Malikun rahimahullahu yaqul, dan adalah Imam Malik rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, yaqulu, mengatakan, man ajaba fi mas'alatin fayanbaghi qabla al-jawabi an ya'rida nafsahu 'ala al-jannati wan nar wa kaifa khalasuhu. Barang siapa yang menjawab pada suatu permasalahan dalam agama,
Fayanbaghi, maka siogianya qablal jawabi, sebelum ia menjawab pertanyaan itu, an ya'ridha nafsahu alal jannati wan nar, hendaknya ia sodorkan dirinya itu atas surga dan neraka. Wa kaifa khalasuhu, dan bagaimana cara selamat darinya. Begitu caranya kalau ditanya oleh seseorang. Kita pikir dulu, ini menanyakan tentang suatu hukum kepada saya. Kira-kira kalau saya jawab, saya nanti masuk surga apa masuk neraka? Gitu sebelum menjawab. Ini Imam Malik begitu sebelum menjawab. Makanya beliau mengatakan, orang yang menjawab pertanyaan itu mestinya dia harus mengukur dirinya di akhirat. Kalau saya jawab pertanyaan ini, kira-kira saya masuk surga atau masuk neraka? Kalau pertanyaannya adalah sesuatu yang inti dalam agama dan mesti harus dijawab karena orang ini tidak paham, oh berarti ini ilmu yang bermanfaat. Kalau saya jawab, dia pasti mengamalkan. Insya Allah akan menjadi sebab datangnya ridho Allah dan saya akan masuk surga. Jawab. Tapi kalau seandainya, wah ini kalau saya jawab ini bakal dipermainkannya hukum, akan dia cari hilah dan cara atau solusi agar yang haram kelihatan halal. Wah, lebih baik saya diam saja. Karena kalau saya jawab lalu dia amalkan, nanti saya naudzubillah dimurka oleh Allah dan akhirnya di akhirat masuk ke dalam neraka. Nah, begitu harusnya, pertimbangkan matang-matang sebelum menjawab. Nah, ini pesan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Thumma yujib, kemudian baru dia menjawab. Setelah dia mempertimbangkan dirinya dan menyodorkannya di akhirat nanti, surga atau neraka, dan bagaimana caranya agar selamat, baru jawab. Itu adabnya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata juga Imam Malik radhiyallahu anhu, ma aftaitu hatta syahidali sab'una anni ahlun lidzalik. Intaha. Kata Imam Malik, tidaklah aku berfatwa sehingga telah bersaksi kepada saya 70 orang ulama, anni, bahwasanya saya ini ahlun lidzalik, ahli untuk itu, yakni berfatwa. Jadi beliau selama ini berani menjawab pertanyaan orang-orang yang datang ke kediaman beliau menanyakan tentang perihal keagamaan, itu berani menjawab setelah mendapatkan kesaksian dari 70 ulama di zamannya. Baru beliau berani berfatwa. Dulunya beliau nggak berani jawab pertanyaan orang. Ketika mendapat rekomendasi atau kesaksian oleh para ulama yang ada di zamannya yang berjumlah 70 orang bahwa Malik bin Anas berhak untuk berfatwa, baru beliau berani berfatwa. Bahwa Malik bin Anas ahli dalam berfatwa, baru memberanikan diri untuk berfatwa. Ini ulama ini. Iya. Subhanallah. Intaha min muqaddimati syarhil muhadzab. Selesai kutipan dari kitab Muqaddimah Syarhil Muhadzab karangan Imam Nawawi, mensyarahkan kitab Al-Muhadzab karangan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Qala Sayyiduna al-Imam al-Allamatu al-Wajihu Abdullah ibn al-Husain bil-Faqih radhiyallahu anhu fi muqaddimati kitabihi Matlabil Iqadh. Berkata Sayyidina Imam Al-Allamah Al-Wajih Abdullah bin Husain ibn Husain bin Faqih. Ini ulama besar dan mufti Syafi'iyah di zaman beliau. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin banyak sekali fatwa beliau bin Faqih ini. Banyak sekali fatwa beliau radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di dalam kitab muqaddimah kitabnya yang berjudul Matlabul Iqadh. Beliau ada mengarang kitab judulnya Matlabul Iqadh. Di situ beliau membahas tentang mustalahat atau istilah-istilah ungkapan fikih Syafi'i. Dibahas sama beliau di dalam kitab Matlabul Iqadh, itu panjang lebar.
Kalau Imam Syafi'i, kalau ashab Syafi'iyah maksudnya imam-imam yang bermadhab Syafi'i, di bawahnya Imam Syafi'i misalnya mengatakan wa fihi ma fihi, oh berarti ini menunjukkan pendapat yang dhaif. Apabila mengatakan al-sahih, al-asah, al-mu'tamad, al-qawi adalah begini. Apabila ada istidrak lakinna atau ada ta'qib atau ada apa saja, berarti maksudnya begini. Nah, ini ada di dalam kitab Mathlabul Iqadh. Kitabnya tidak begitu tebal, tapi kandungan makna yang ada di dalamnya sangat besar, luar biasa. Di rumah tuh ada kitabnya tuh. Beliau Masya Allah faqih, ahli dalam berfatwa, mufti, termasuk Al-Abadilatu Sab'ah di Hadramut sana. 7 Abdullah di Hadramut termasuk beliau ini. Abdullah bin Husain bin Faqih, ada Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, ada masih Abdullah yang lain. Ada 7 Abdullah yang alim-alim di Hadramut sana. Al-Abadilah Sab'ah julukannya, 7 Abdullah. Ini termasuk beliau ini Al-Habib Abdullah ibn Husain bin Faqih radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di dalam kitab muqaddimah kitab beliau yang berjudul Mathlabul Iqadh, apa kata beliau? Wal yatadakkaril muwaffaqu bima warada 'anil mukhtari. Hendaknya mengingat orang yang diberi taufik itu dengan apa yang telah datang daripada Al-Mukhtar, Nabi terpilih, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi qawlihi, di dalam sabdanya. Artinya al-muwaffaq di sini orang alim yang diberi taufik, ketika ditanya tentang permasalahan agama, hendaknya dia mengingat sabda Nabi. Apa bunyinya? Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani di antara kalian atas berfatwa, maka dialah orang yang paling berani daripada kalian atas api neraka. Jadi nggak sembarangan berfatwa itu. Kalau benar, alhamdulillah kamu selamat, malah dapat pahala. Tapi kalau bahapal, asal-asalan, sembarangan, hati-hati. Ajra'ukum 'alan nar, kamulah yang paling berani atas api neraka. Kenapa? Sebab jika kamu menjawab sesuatu yang kamu tidak ketahui, itu pasti akan menyesatkan. Gara-gara fatwamu itu, akhirnya si penanya tersesat. Yang haram dikiranya halal, lalu dia lakukan. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Ujar guru anu boleh. Maka guru anu yang akan pertama ditanyai oleh Allah kelak di akhirat. Apalagi jika fatwa guru anu tadi disampaikan lagi oleh orang ini kepada orang lain, dan orang lain itu mengikut. Akhirnya banyak orang-orang yang mengamalkan fatwanya, padahal fatwanya itu salah. Berarti dia yang menanggung dosa-dosa mereka. Ini yang dimaksud oleh Nabi, ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani di antara kalian atas api neraka. Dia itu yang suka berfatwa. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya, ini yang kita bicarakan orang alim ya. Orang alim saja begini, hati-hatinya. Apalagi yang bukan orang alim, jangan sok-sok jawab ini. Jangan sok-sok jawab pertanyaan orang. Orang alim saja harus hati-hati, apalagi yang bukan alim, gak usah jawab. Nah, ulun kada tahu, selesai. Jangan gengsi, orang tahu kan dia bukan orang alim. Apa yang gengsi? Apalagi menjawabnya hanya dengan tebak-tebakan atau prasangka belaka. Pindah-pindahnya boleh aja kalau leh. Menurut aku kada apa-apa, pang itu kalau kayak punya kamu agama. Memang kamu yang menyariatkan agama ini. Itu jangan sama sekali keluar dari lisan kamu. Kalau ada orang bertanya sesuatu, menanyakan sesuatu yang kamu bukan ahlinya, jangan berani-berani menjawab. Jangan bahapal. Pindah-pindahnya boleh hai kalau lah. Adanya apa aja gawi situ.
Hebat banget. Kamu apa kapasitasmu dalam agama? Kau berani seperti itu? Oh, boleh hanya papa. Hebat banget. Siapa kamu? Ulama saja masih mengkhawatirkan, apalagi yang bukan ulama. Wal yata'ammal ahwalas salaf, wal yata'ammal ahwalas salafis salih minas sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum min ulama'id din. Dan hendaknya ia mengamati ahwalas salafis salih, akan keadaan para salaf-salaf soleh terdahulu, yakni ulama-ulama yang soleh yang mendahului kita. Siapa mereka para salaf soleh? Sering kita mendengar ulama salaf. Salaf itu artinya pendahulu kita. As-soleh itu yang baik. Dari kalangan siapa mereka para salaf pendahulu kita yang baik-baik itu? Minas sahabati, dari kalangan para sahabat, wat tabi'ina, dan kalangan para tabi'in, pengikut para sahabat, waman ba'dahum, dan orang-orang yang ada setelah mereka. Setelah sahabat datang tabi'in, setelah tabi'in datang lagi min ulama'id din, daripada ulama-ulama agama ini. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, di bawahnya lagi ada imam-imam yang lain, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, ya, ada lagi seterusnya, Ibnu Hajar, Ar-Ramli, dan lain-lainnya. Itu para salafus soleh, para pendahulu kita yang soleh-soleh. Dia harus mengamati keadaan mereka, wa taharriyahum fil fatwa, dan keberhatian mereka di dalam berfatwa. Ketelitian mereka di dalam berfatwa. Taharriyahum, ketelitian mereka, keberhatian mereka dalam berfatwa, ma'a amkaniyati aqdamihim fil ulumi, bersamaan dengan kokohnya telapak-telapak kaki mereka di dalam bidang-bidang ilmu. Artinya padahal bebuhannya itu sudah sangat alim, sangat kokoh ilmu pengetahuannya, tapi masih saja mereka hati-hati dan teliti. Padahal ma'amkaniyati aqdamihim fil ulumi, bersamaan dengan mantapnya, kokohnya telapak-telapak kaki mereka itu berpijak di dalam ilmu-ilmu pengetahuan. Wa quwwati ijtihadihim, dan kuatnya kesungguhan mereka. Wa bu'dihim anil hawa, dan jauhnya mereka daripada hawa nafsu. Gitu, hati-hati. Ada wani asal-asalan menjawab. Apalagi kita yang ilmunya serba kritis dan tipis ini, apalagi kita yang ijtihadnya, kesungguhannya belajar ini kurang, banyak kolernya daripada belajar, banyak kolernya daripada mutolaah dan murajaah. Apalagi kita yang dipenuhi dengan keinginan hawa nafsu ini. Mereka saja yang sudah selayak dan sepantasnya berfatwa takut, hati-hati. Hatta ruya, sehingga diriwayatkan anil imam Malikin rahimahullahu, daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wahwa, dan beliau Imam Malik ini min ajalli ulama salafis salih, termasuk orang yang tertinggi di kalangan ulama-ulama salaf saleh terdahulu, pendahulu kita yang salihin terdahulu. Ini termasuk orang yang tertinggi, termulia di antara mereka Imam Malik ini. Apa? Diriwayatkan annahu, bahwasanya Imam Malik ajaba ala arba'i masaila, beliau menjawab hanya 4 masalah, 4 pertanyaan, min nahwi arba'ina mas'alatan, daripada 40 permasalahan. Jadi ada 40 pertanyaan yang disampaikan ke beliau, tapi beliau hanya menjawab 4 diantaranya saja. Berarti masih ada 36 yang tidak dijawab. Subhanallah. Yang dijawab cuma 4. 36-nya enggak dijawab sama beliau. Qala fil bawaqi, beliau mengatakan pada pertanyaan yang sisanya itu,
Yang 36 Allahu a'lam kata beliau. Allahu a'lam kata beliau. Apakah beliau tidak tahu jawabannya? Mustahil orang sekaliber Imam Malik bin Anas tidak paham jawabannya. Tapi karena alasan itu tadi, berhati-hati, teliti sebelum menjawab dan mengukur tentang apa yang akan kita hadapi kelak di akhirat, surga atau neraka. Itu pertimbangannya begitu. Ulama tuh kalau menjawab pertimbangannya begitu. Ini kalau dijawab surga kah neraka nih? Begitu. Karena orang itu macam-macam pertanyaannya, kadang mengajukan pertanyaan ingin menyindir orang lain kadang. Padahal kesalahan dia kadang lebih banyak daripada yang disindir. Itu jadi seorang ulama itu harus bijak, harus paham, harus mengerti. Sekelas Imam Malik saja ketika ditanyai 40 pertanyaan hanya 4 yang dijawab, yang sisanya beliau katakan Allahu a'lam. Itu ulama ini tingkatan-tingkatannya mulai dari al-mujtahidul mutlak. Mujtahid mutlak itu adalah pencetus madhab. Mereka bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis, mengistinbat hukum dengan dari Al-Quran dan Al-Hadis dengan ilmu usul yang mereka sudah kuasai. Begitu. Ilmu Arabiahnya mereka kuasai, ilmu usulnya mereka kuasai. Mereka mengerti mana yang amar, perintah, lil wujub, lin nadab, ini perintah untuk wajib, ini perintah untuk sunnah. Mana yang dimaksud dengan an-nahyu lil karahah atau lit tahrim, ini larangan hukumnya haram ataukah ini larangan untuk hukumnya makruh. Itu mereka tuh, kerjaan mereka itu. Al-mujtahidul mutlak, ulama yang sudah bisa berijtihad langsung mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dari sana mereka dapat menggali hukum. Dan itu tidak semua manusia bisa. Sehingga ada yang bernama Nu'man bin Thabit Al-Imam Abu Hanifah. Beliau adalah mujtahid mutlak. Datang lagi setelahnya Imam Anas bin Malik. Beliau juga adalah mujtahid mutlak. Datang lagi setelahnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita. Beliau adalah mujtahid mutlak. Datang lagi setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau juga adalah mujtahid mutlak. Mereka ini berhak mengatakan qultu, saya katakan hukumnya haram. Sudah, gak perlu kita yang muqallid ini menanyakan apa dalilnya, karena mereka sudah paham dan mengerti dengan dalil. Tetapi mereka tidak semudah itu. Buktinya Imam Malik yang jelas-jelas levelnya itu adalah mujtahid mutlak, masih hati-hati dan teliti dalam menjawab. Apalagi kita yang bukan mujtahid mutlak. Di bawah mujtahid mutlak ada lagi namanya mujtahid muqayyad. Mutlak itu bebas, tidak bertaklid kepada siapapun. Dia sendiri yang menentukan hukum yang bersumber dari kitab dan sunnah. Kalau mujtahid muqayyad itu mujtahid tapi terikat dengan madhab tertentu. Terikat dengan madhab tertentu. Beliau berfatwa tapi menurut kaidah madhabnya. Ada Imam Ghazali mengarang kitab Al-Wasit, Al-Basit dan apa tuh namanya Al-Wajiz, kitab-kitab fikihnya. Imam siapa tuh, Imam Haramain. Mereka mujtahid muqayyad ini. Ada lagi di bawahnya nanti Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Ini mujtahid tapi muqayyad, masih bermadhab. Di bawahnya lagi nanti ada mufti-mufti seperti Imam Ibnu Hajar, Ahmad bin Hajar Al-Haytami, seperti Imam Ar-Ramli, Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli. Ini baru kelas mufti itu. Mufti belum mujtahid muqayyad, apalagi mujtahid mutlak, baru mufti. Nah, terus kita ulama-ulama yang ada di zaman sekarang itu hanya nakil. Apa itu nakil? Mengutip saja. Ujar Imam Syafi'i di dalam Al-Um hukumnya boleh.
Ujar Imam Ibnu Hajar di dalam Tuhfah hukumnya nggak boleh. Ujar Imam Romli di dalam Nihayatul Muhtaj hukumnya makruh. Itu kan cuman mengutip, bukan berfatwa sebenarnya. Kutipan to, orang Jawa kutipan to, ada toknya. Cuma kutipan. Beb, apa hukumnya riba tuh? Membungakan uang dibayarin. Oh, hukumnya haram, nggak boleh itu. Itu namanya riba fadl gitu, misalnya. Siapa yang mengatakan riba fadl? Dan mentafsir riba ada 4. Riba yad, riba fadl, riba nasa, dan riba qarad. Ulun? Bukan, ulun cuma baca kitab lalu ulun sampaikan ke pian. Itu namanya nakil, mengutip. Nyari mufti zaman sekarang sulit. Kecuali di Hadramaut. Kalau Hadramaut mungkin masih banyak mufti. Kalau kita di zaman sekarang nggak ada mufti, apalagi di Indonesia ini sulit nyari mufti, benar-benar mufti. Yang ada cuma nakil, ngutip kata-kata ulama. Hasil banyaknya membaca kitab, banyaknya mutolaah, lalu dirangkum oleh kita. Sehingga ketika ada pertanyaan datang kita jawab. Itu hasil dari banyaknya mutolaah. Itu namanya nakil, bukan mufti. Apalagi mujtahid muqayyad, apalagi mujtahid mutlak. Begitu. Madhab itu sebenarnya banyak, cuman yang sampai saat ini hanya 4 yang terbukukan, yang ditadwin. Karena apa? Ada rijalnya, ada periwayatnya. Itu cuma 4. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Imam Hanafi ada rijal-rijalnya, periwayatnya, sehingga kitab-kitabnya itu fatwa-fatwa dan madhabnya itu dibukukan dalam kitab. Ada nama kitab judulnya Ad-Durrul Mukhtar. Itu madhab Hanafi, itu dihasyiahkan oleh Ibnu Abidin, madhabnya Hanafi, diberi judul Raddul Mukhtar, hasyiah Ad-Durrul Mukhtar. Raddul Mukhtar pakai H, hasyiah Ad-Durrul Mukhtar pakai kha. Kemudian Imam Malik bin Anas juga banyak rijal-rijalnya, periwayat madhab sidin sampai saat ini dibukukan. Imam Malik itu ada punya fatwa, ada punya madhab, buku induk madhabnya namanya Al-Mudawwanah, kitab Al-Mudawwanah Imam Malik. Itu ada para rijal-rijalnya di bawah itu. Di antaranya tuh Syekh Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini Al-Hattab, pengarang kitab Al-Mutammimah. Itu madhabnya Maliki. Beliau mensyarahkan Mukhtasar Khalil. Al-Khalil madhabnya Maliki. Diringkas kitabnya menjadi Mukhtasar Khalil. Diberi nama Syarah Mukhtasar Khalil. Judulnya Mawahibul Jalil. Itu fikih madhab Maliki. Kemudian Imam Syafi'i juga terbukukan madhabnya. Waktu di Irak, beliau ada mengarang kitab judulnya Al-Hujjah. Itu madhab qadimnya Imam Syafi'i di Irak sana. Pas beliau hijrah pindah ke kota Mesir, fatwa-fatwanya berubah, madhabnya berubah. Akhirnya beliau mengarang kitab Itu madhab jadid namanya. Jadi Imam Syafi'i itu ada madhab qadim waktu di Irak, nama kitabnya Al-Hujjah. Kemudian pindah ke Mesir, berubah ijtihadnya, pendapatnya, lalu mengarang kitab diberi nama dan itu banyak periwayatnya. Ada Az-Za'farani, ada Ar-Rabi', sampai ke kita. Kemudian ada lagi mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Dia punya rijal juga di bawahnya. Ada Ibnu Rajab Al-Hambali, ada Ibnu Qudamah. Nah, Ibnu Qudamah ini mengarang kitab namanya Al-Mughni. Kitab Al-Mughni itu panjang, banyak sekali itu jilidnya, 20 jilid lebih itu. Tebal-tebal lagi. Ini yang ulun ceritakan, kitabnya ada semua di perpustakaan di rumah tuh. Makanya ulun bisa cerita. Kalau mau baca silahkan tuh di sana, ada kitabnya tuh. Fikih Hanafi ada Raddul Mukhtar, Hasyiah Ad-Durrul Mukhtar. Tuh kalau nggak salah 18 jilid apa. Mazhab Hanafi ada semua di situ.
Fikih Maliki ada tuh, Mawahibul Jalil, Syarah Mukhtasar Khalil, 15 jilid apa itu. Syafi'i jangan tanya, paling banyak fikih Syafi'i di rumah tuh, paling banyak itu fikih Syafi'i. Ada Hasyiatul Bujairmi Alal Khatib, ada Hasyiatul Jamal Ala Fathil Wahhab, ada Tuhfatul Muhtaj dengan Hawashi Syarwani dan Hawashi Ibnu Qasim Al-Abbadi. Kemudian ada lagi itu Nihayatul Muhtaj, Syarah Minhaj dengan Hasyiah Ali Shibr Malisi. Lengkap. Ada fikih mazhab arba'ah juga ada. Makanya kita mau bangun maktabah nih di samping ini. Tapi sampai sekarang belum bisa terwujud lagi ini. Jerajaknya belum ada. Mulai semalam jerajak mandi-mandi rakat. Ini kededakan nih tahu informasi tentang jerajak nih. Kayak apa kita nih anak membangun fondasi jerajaknya kededak sampai ini. Iya. Punya ada, tolong kasih informasi. Semalam sudah kita usahakan dengan beberapa teman-teman kita. Ada yang menyarankan pakai ulin langkang aja. Soalnya sudah seminggu lebih dicariakan di hutan sana. Sampai sekarang infonya belum ada. Ada juga pakai galam yang diameter 15 cm. Ternyata langka itu, ngalih dicarinya. Di akhir-akhir ini pulang ada yang menyarankan galamnya kada usah ganal-ganal. Ya biasa-biasa aja lah. Tapi banyak kijar pulang. Tapi sampai sekarang masih belum ada barangnya. Namun ya ada informasi tolong kabari aja supaya lakas kita nyaman kelihatan fondasinya barang. Karena apa tenang aja dibayar, insya Allah dibayar. Kita nggak minta gratis kok, dibayar. Tapi mau pihak menyumbang ya alhamdulillah kita terima. Ya banyak sumbangan ada tuh uang kasnya masih kita simpan. Ya jadi pian lihat aja tuh lubang tuh semakin hari semakin bersurut. Hujan terus, besi banyu rumbihnya bersurut. Jerajak belum ada. Mulai sebulanan lebih itu pandir jerajak. Nah itu pentingnya kalau sudah ada perpustakaan, kitab-kitab kita lengkap. Mau bicara fikih apa, ada semua nanti. Enak. Mau bicara hadis ada semua, mau bicara sirah ada semua, bicara tauhid ada semua, bicara tasawuf ada semua nanti. Enak. Iya. Yang bisa baca kitab, yang nggak bisa ya belajar. Ya tenang, santri-santri ada kok, calon-calon ulama insya Allah. Tadi ustadznya sudah mengadakan resepsi pernikahan, prosesi akad nikah ya. Ustadz Fakhri bin Abidin. Ini ustadz perdana yang mengadakan pernikahan di Rubat Nurus Sahadah. Mudah-mudahan berkah. InsyaAllah dikaruniai keturunan solehin dan solehat minal ulama'il amilin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu. Nah jadi 4 mazhab ini yang sampai sekarang masih utuh karena ada rijalnya dan terbukukan, ada periwayat-periwayatnya, ada ulama-ulama yang dicetus sampai zaman sekarang sehingga terpelihara. Kalau selain mazhab 4 banyak sebenarnya dulu itu di zaman itu. Ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab As-Sauri, ada mazhab Al-Zahiri. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi karena tidak ada kader-kadernya, tidak ada rijalnya yang melanjutkan mazhab itu. Tapi alhamdulillah 4 mazhab masih ada dan utuh sampai sekarang. Ulama-ulamanya masih ada. Ulama mazhab Hanafi banyak di Pakistan sana. Di India juga ada banyak ulama mazhab Hanafi. Ulama mazhab Maliki juga banyak di daerah Maroko sana, daerah Afrika, Maroko sana. Ulama madhab Hambali juga masih banyak di daerah Hijaz. Ulama madhab Syafi'i alhamdulillah di Hadramut Indonesia semua Syafi'i, di Asia Tenggara banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jagakan ulama-ulama kita, Allah peliharakan mereka, Allah jaga kesehatan mereka, karena dengan keberadaan mereka kita semua selamat dari kejahiliahan, kita semua selamat daripada ancaman-ancaman yang akan menyesatkan. Kalau mereka ulama sudah tidak ada, maka di bumi ini akan terlihat gelap, ibarat langit yang kelam, tidak ada bintang-bintang dan planet yang meneranginya. Maka kita berdoa, mudah-mudahan Allah peliharakan ulama kita, Allah jagakan mereka, Allah panjangkan umur mereka, dan Allah lahirkan daripada mereka keturunan dan murid-murid yang akan mewarisi ilmu-ilmu mereka. Allah jadikan putra-putri kita minal ulama il amilin wal amilat, as-salihin was salihat.
Amin. Allahumma amin. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang adab orang alim yang berikutnya, yaitu at-tarafu'u anid dunya, yaitu mereka mengangkat diri daripada dunia, dalam artian menghindari hubbud dunia. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin malam ini untuk pengajian pembacaan kitab kita tutup, tetapi untuk majelis maulid tetap berjalan. Kenapa? Karena insya Allah hari Senin yang akan datang ulun diajak orang, ada salah seorang muhibbin mengajak ulun untuk berangkat umroh bareng bersamanya. Karena dibawahi ya umpat ulun ya sudah lawas kada melihat Baitullah, sudah lawas kada berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulun kalau dibawahi biar 2 kali pandemi tetap ulun tulak. Ya. Karena apa? Rasulullah ini akan kita datangi. Alhamdulillah ada yang ngajak. Kalau kita sudah lama pengen banget ke sana, ada yang ngajak, alhamdulillah. Nikmah minallah azza wa jalla. Jadi mungkin berangkat hari Senin nanti, seminggu lagi, berarti ulun tidak bisa melanjutkan pengajian kitab, tetapi santri-santri kita yang ada di Rubat Nurul Sa'adah insyaallah tetap melaksanakan kegiatan pembacaan maulid sampai akhir Sya'ban nanti. Sepanjang bulan Ramadan tentunya kita libur kegiatan, kita fokus dengan puasa di bulan Ramadan, dengan qiraatul Quran, dan insyaallah seperti tahun-tahun sebelumnya setelah sholat subuh akan kita adakan pembacaan kitab tafsir Al-Jalalain di dalam majelis kita As-Safi ini. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita sudah mengkhatamkan tafsir surah Tabarak, tafsir surah Al-Waqi'ah, dan tafsir surah Yasin. Insyaallah tahun ini, Ramadan kali ini, setelah salat subuh menjelang isyraq, kita akan membaca tafsir surah Al-Kahfi, suratul Kahfi. Insyaallah nanti kita akan baca tafsir suratul Kahfi. Kenapa kita pilih surah-surah tersebut? Waqi'ah, Tabarak, Yasin, Kahfi, karena ini yang biasa kita jadikan amalan sehari-hari, amalan setiap minggu, supaya kita membacanya itu lebih mantap karena tahu makna-makna dan maksudnya. Untuk Yasin tahun semalam sudah selesai. Untuk Waqi'ah dan Tabarak tahun sebelumnya lagi itu sudah selesai. Insyaallah tahun ini kita membaca suratul Kahfi yang surahnya itu lumayan panjang dibandingkan 3 surah sebelumnya tadi. Entah apakah kita bisa mengkhatamkan sepanjang bulan Ramadan ini. Jika bisa alhamdulillah, jika tidak bisa insyaallah nanti jika Allah panjangkan umur dan karuniakan kesehatan afiat, kita lanjutkan di tahun berikutnya insyaallah. Ini majelis umum, siapa saja silahkan berhadir. Itu insyaallah nanti di awal Ramadan kita mulai setelah sholat subuh. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan sehat dan afiat. Allah berkahi kita di bulan Rajab yang telah lalu, dan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita taufik dan pertolongannya untuk dapat memakmurkan bulan Ramadan dengan berpuasa, dengan sholat, dan membaca Al-Quran. Serta Allah peliharakan kita daripada segala kemaksiatan dan dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Ulun ucapkan mohon ampun maaf jika ada kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan. Dan mohon doa dari pihak seberataan agar dimudahkan dalam perjalanan beribadah di tanah Allah yang haram, kota Mekah, dan di tanah haram Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang belum sempat melangkahkan kaki ke sana juga mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.